Yang pertama yang perlu kita pahami adalah kita itu harus menerima keberagaman ya, bahwa setiap orang itu unik. Kita harus bisa menyayangi dan mencintai diri kita seutuhnya, menerima kekurangan dan kelebihan kita. Dulu waktu kecil itu badanku tuh gendut. Kemampuan berkomunikasi saya yang mungkin kurang, atau mungkin dari fisik saya, atau mungkin dari latar belakang saya, itu menurut saya juga banyak kekurangan. Kalau mungkin dari dulu insecure-nya tinggi badan karena lumayan pendek ya saya ya. Tidak dapat dipungkiri kalau misalkan di industri kayak film dan model gitu kan badannya harus ideal terus gitu. Kurang bisa memutuskan sama keputusan saya sendiri kayak gitu, karena Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Na, 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 na. I got a good feeling. Na, 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 na. I got a good feeling. Good feeling. You wanna know is how to hold on to it every moment. Dive into it like my love is an ocean. It's overflowing. I swear it's golden. So good that I'm rolling. Baby, you make me. Jujur tujuan hidup belum tahu nih, terlalu tercapai juga belum, soalnya kayaknya kemarin udah nyoba buat kerja, ternyata kurang begitu passion di sana. 50-50 antara ada paksaan antara tidak. Dulu orang tua masih sangat strict dengan pemilihan pendidikan, pemilihan karir gitu. kurang bisa memutuskan sama keputusan saya sendiri kayak gitu, karena dari keluarga saya itu cenderung yang ngatur kayak gitu loh, ngatur anaknya. Biasanya kita untuk self love itu kan susah karena pengaruh lingkungan gitu mungkin ya, ada kata-kata bullying, kata-kata mungkin yang negatif yang kita dengar, satu kata aja mungkin bisa bikin kita tuh jadi kepikiran, terus jatuhnya adalah membenci diri kita sendiri gitu kan. Nah sebenarnya tuh selain itu apa aja sih yang menyebabkan kita tuh bisa benci sama diri kita sendiri? Yang pertama itu bisa karena kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Pas kalian buka itu sosial media, pasti secara tidak langsung kan kalian melihat sesuatu tuh mungkin ini tuh orangnya lebih cantik nih daripada aku gitu. Terus ini kok dia padahal usianya tuh sama gitu sama kayak aku, tapi kok dia lebih sukses. Mungkin saya yang underestimate sama diri saya sendiri kayak gitu, karena kalau saya lihat sama kayak pandangan orang lain gitu, biasanya mereka malah yang lebih banyak memuji saya kayak gitu, padahal saya nggak berpikir kayak gitu, malahan kayak gitu sih. Mungkin secara fisik sih, secara tubuh mungkin dulu waktu kecil itu badanku tuh gendut. Jadi sampai sekarang harus ngejaga berat badan. Jadi kadang aku insecure dengan tubuh, dan soal pemilihan pakaian tidak dapat dipungkiri kalau misalkan di industri kayak film dan model gitu kan badannya harus ideal terus gitu. Jangan terlalu fokus sama pencapaian orang, karena yang di sosial media yang disampaikan di sana itu adalah sesuatu yang bagus-bagus aja gitu, tapi kan kita tidak tahu nih sebenarnya dia tuh dibaliknya seperti apa gitu kan. Yang harus kita fokuskan tuh bukan pencapaiannya, tapi bagaimana sih caranya dia berproses. Kita itu harus menerima keberagaman ya, bahwa setiap orang itu unik. Kita harus bisa menyayangi dan mencintai diri kita seutuhnya, menerima kekurangan dan kelebihan kita. Jadi kita juga harus paham nih sama kira-kira kelebihan kita tuh apa sih. Jadi potensi-potensi yang bisa kita punya itu bisa dikembangkan gitu. Jadi kita tidak terlalu fokus dengan kekurangan-kekurangan kita. Menurut saya cantik itu bukan hanya dilihat dari satu perspektif aja gitu, tapi bisa dilihat dengan bagaimana karakter kita, sifat kita, tingkah laku kita, bagaimana kita berbicara dengan orang, bagaimana kita menghargai orang lain gitu kan. Dengan kita mencintai diri sendiri itu kualitas hidup kita tuh jadi lebih baik gitu.
Cuma seiring berjalannya waktu aku juga bisa menunjukkan bahwa aku mau dan aku bisa loh di bidang ini gitu. Jadi mulai nggak ada paksaan sih. Karena kita sudah tahu apa yang tidak kita sukai, apa yang kita sukai. Jadi orang tuh kalau sama kita tuh jadi kesannya tidak menyepelekan gitu. Jadi kita punya batasan nih sama orang lain. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan orang lain tuh bisa kita terima atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalkan tidak bisa kita terima ya kita bisa menyampaikan ke mereka bahwa mungkin maksud kamu tuh baik gitu, tapi penyampaian kamu tuh kurang pas menurut saya. Gitu. Mungkin lebih ke ini juga ya Karya, kayak kita lebih memahami apa yang disampaikan tapi bukan bagaimana cara orang itu menyampaikan kepada kita gitu ya. Jadi isinya tuh apa gitu teman-teman. Mengandalkan diri sendiri pasti bisa. Sejauh ini nggak terlalu bergantung sih sama orang lain. Kalau di Semarang ini kan saya ngerantau gitu ya, jadi mungkin kalau ngekos juga sendiri, nggak bisa ngandelin keluarga atau nggak bisa ngandelin orang tua karena kalau udah pulang dari kuliah ya udah kayak gitu, urusan pertemanan udah selesai kayak gitu. Ya sudah bisa mengandalkan diri sendiri karena aku menyadari bahwa apa yang aku punya ya pada akhirnya hanya diriku sendiri. Emang agak effort sih, cuman itu bakal bikin awet gitu. Sejauh ini nggak terlalu bergantung sih sama orang lain. Kalau di Semarang ini kan saya ngerantau gitu ya, jadi mungkin kalau ngekos juga sendiri, nggak bisa ngandelin keluarga atau nggak bisa ngandelin orang tua karena kalau udah pulang dari kuliah ya Self love ya, itu yang sedikit nggak serius tapi lebih deep.